berjumpa, Bapak Ibu Saudara-saudariku terkasih, para pengikut setia sampan dimanapun saat ini Anda berada. Saya Pater Domi Kevi SVD kembali menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga kita semua dilindungi dan diberkati Tuhan. Jadilah tubuh yang berkuasa. Saudara-saudariku terkasih, judul seperti ini pasti membingungkan. Apa maksudnya? Biasanya orang bisa katakan jadilah orang yang berkuasa. Tetapi saya memberi judul pada renungan malam ini, jadilah tubuh yang berkuasa. Sebenarnya diambil dari terang atau benang merah kedua bacaan hari ini. Kalau kita mendengar dalam bacaan pertama, dikatakan bahwa para murid itu dipanggil untuk menjadikan sebuah bangunan yang dasarnya dibangun di atas para rasul. Apa yang dimaksudkan adalah gereja. Gereja dibangun di atas dasar para rasul untuk membuat semua orang tidak merasa sebagai orang asing. Dan sebagai satu tubuh, gereja harus turut merasakan sakitnya dunia dan juga bahagianya dunia. Panggilan dan tugas gereja adalah tetap menjadi satu tubuh yang dibangun di atas dasar para rasul untuk mempersatukan semua orang dan hidup sebagai warga kerajaan Allah yang merasakan damai baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Dalam bacaan Injil, Yesus memanggil dan mengutus 12 rasulnya. Sebelum memanggil ke-12 rasul ini, Yesus menghabiskan waktu semalam-malaman untuk berdoa, mungkin saja untuk memohon penerangan Roh Kudus. Siapa saja yang layak menjadi rasul atau murid untuk diutus mewartakan Injil Kerajaan Allah di dunia ini. Setelah berdoa, Yesus memanggil 12 orang yang kemudian disebutnya rasul, Simon yang kemudian disebut Petrus, dan berakhir pada Yudas Iskariot yang pada akhirnya mengkhianati Yesus. Setelah berdoa memanggil para rasul, mengutus 12 rasul itu, Yesus membawa mereka turun ke tempat yang datar, dan di situ mereka dihadapkan dengan banyak orang yang haus untuk mendengarkan kabar baik dari Allah yang dibawa oleh Yesus. Banyak orang juga hadir di situ berkerumun untuk mendapatkan kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus. Bagi Yesus hal ini biasa dan itu yang harus ia lakukan. Tetapi bagi para murid, inilah yang mau ditunjukkan Yesus kepada mereka, bahwa tugas dan perutusan mereka adalah mengajar orang banyak yang haus akan kabar gembira atau Injil Allah, dan juga harus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Maka kalau seandainya judul tadi, jadilah tubuh yang berkuasa, yang dimaksudkan adalah tubuh gereja. Sebagai gereja, Anda dan saya punya kewajiban yang sama untuk mewartakan Injil Allah ke seluruh dunia, minimal dunia sekitar kita, tempat di mana kita hidup, tempat di mana kita bekerja, dan tempat di mana kita membangun relasi dengan sesama kita. Dan juga gereja juga dipanggil untuk menyembuhkan dunia yang sakit,
atau manusia yang sedang sakit dalam berbagai macam hal, baik sakit fisik maupun sakit mental atau jiwa. Saudara-saudariku terkasih, menjadi tubuh yang berkuasa mungkin perlu dibedakan dari menjadi orang yang berkuasa. Kadang-kadang kita merasa perutusan kita, panggilan ini begitu istimewa, sehingga kita menjadikan diri begitu istimewa. Kita mau membuat diri istimewa dan mau membuat diri menjadi orang yang berkuasa, sehingga semua orang harus taat tunduk pada kita atau minimal menyanjung serta memuji kita. Kita perlu berhati-hati dengan godaan-godaan seperti ini, yakni menjadi orang yang berkuasa. Karena sebagai gereja, kita harus tetap menjadi tubuh yang berkuasa. Berkuasa untuk mewartakan firman atau Injil Allah, dan berkuasa untuk memberikan kesembuhan bagi dunia yang sakit. Tuhan Yesus yang mengutus akan tetap menyertai kita dengan kuasa-kuasa yang dibutuhkan agar kerajaan Allah itu mulai dirasakan di dunia ini. Semoga kita tetap ingat akan diri kita sebagai tubuh yang berkuasa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Turunkanlah rahmat dan berkat-Mu untuk kami semua, agar firman-Mu menjadi pedoman bagi kami. Berkatilah kami semua, terutama mereka yang sakit, letih, lesu, dan berbeban berat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.